Halo dan apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini kita akan belajar ya. Jadi kita belajar saja. Kita akan belajar elektronik praktis episode yang kelima. Di episode yang kelima ini kita akan mempelajari isi di dalam perangkat elektronik. Dalam hal ini kita ambil isi dari pesawat televisi. Isinya seperti apa, komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti apa, bahkan nanti ada sedikit analisa kerusakan. Kita mengenali tegangan kerja dari tiap-tiap blok. Terus ya, nanti apa yang bisa kita pelajari akan kita pelajari. Ini nanti kita ke televisi, mungkin waktu kita akan ke audio, ke mesin cuci dan sebagainya. Jangan lupa siapkan kopi. Ini saya juga sudah menyiapkan, ini mana tadi? Siapkan kopi. Kita belajar bersama sambil ngopi, atau kita ngopi bersama sambil belajar, sama saja. Oh ya, untuk yang belum bergabung dengan teknik siden, silahkan bergabung biar kita menjadi satu komunitas yang sama untuk belajar. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, silahkan nanti di like, berikan komen-komennya. Untuk yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe. Simak terus video ini sampai selesai, jangan pernah di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita mulai dari TV tabung dulu saja ya. Ya memang meskipun sebentar lagi TV tabung ini harus ditinggalkan karena kemajuan teknologi, tapi tidak ada salahnya kita untuk mempelajarinya, terutama untuk teman-teman yang sedang belajar atau ingin tahu, atau teman-teman yang hobi tentang elektronik. Mungkin ini bisa menjadi sumber tambahan pengetahuan saja. Untuk teman-teman yang sudah master, sudah jago, sudah ahlinya, ya kita mohon dukungannya saja. Kalau ada kekurangan atau kekeliruan, mungkin bisa dikoreksi dan ditambahkan. Oke ya, kalau kita melihat TV tabung, kita membukanya, kita akan menemukan di dalamnya mainboard yang berisi komponen-komponen sangat rumit tentunya. Kemudian ada tabung atau CRT yang merupakan alat atau peraga untuk menampilkan gambar, dan juga tentunya speaker kiri kanan ini dan ini sebagai peraga untuk menampilkan suara, gambar dan suara yang diolah oleh sebuah mainboard ini sedemikian rupa sehingga menjadikan output berupa gambar dan suara yang sinkron. Kita menyimak bagian per bagian. Kita simak dulu bagian yang ini, tabung atau displaynya. Tabung ini terbuat dari bahan kaca. Ini kaca ini. Di dalamnya terdapat banyak sekali elektroda, dan pada tabung ini menempel beberapa komponen. Di antaranya ini ada sebuah yoke defleksi, kemudian di bawahnya ada ini ring-ring cincin. Ini adalah ring untuk purity white. Jadi cincin ini yang akan mengatur sebuah garis itu akan terlihat putih jikalau cincin ini tersusun dengan tepat. Jadi garis putih pada sebuah televisi tabung itu tersusun dari 3 buah sinar merah, hijau, dan biru yang dikontrol dengan ini, cincin purity ini. Tapi tidak lepas peran dari ini, yoke defleksi. Sedangkan bagian yang ada di dalam tabung itu berupa elektroda-elektroda. Itu diantaranya ini
Ini adalah anoda. Ini terhubung dengan tegangan tinggi dari flyback. Jadi untuk menarik elektron yang terpancar oleh katoda. Nah, katoda itu berada pada ini, pada ujung belakang dari sebuah tabung. Gambaran dari isi sebuah tabung itu adalah seperti ini. Ini ada pin-pin yang ada di belakang sini. Masing-masing pin mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kemudian tabung itu sendiri ada beberapa macam. Jadi ada yang leher besar, ada yang leher kecil. Jadi untuk yoke defleksi, kemudian cincin untuk purity ini ukurannya akan mengikuti ukuran lehernya juga. Di samping itu jumlah pinnya itu pun berbeda-beda. Ada yang berjumlah 7+1, ada yang berjumlah 9+1, dan ada yang berjumlah 11+1. Karena jumlah pinnya berbeda, tentunya juga dibutuhkan soket yang berbeda-beda pula. Kerusakan pada tabung umumnya yang terjadi bisa gelap, misalnya karena filamen putus, atau karena faktor usia tabung menjadi tidak fokus. Bisa juga terjadi short pada salah satu katoda sehingga menimbulkan layar blanking atau bergaris-garis sesuai dengan warna yang katoda yang short itu. Dan masih ada kerusakan lainnya, termasuk kerusakan terjadi kebocoran atau mungkin pecah dan sebagainya. Perkembangan dari tabung televisi atau CRT seperti ini dari CRT model konvensional atau cembung, ini dikembangkan menjadi model flat. Jadi flat tapi masih dengan bodi yang panjang, ekor yang panjang, kemudian menjadi flat dan slim dengan bodi yang lebih pendek, dan akhirnya menjadi flat dan super slim. Jadi bodinya sangat pendek. Kita ke mainboard. Dari mainboard yang segede ini pada televisi, sebetulnya ini di dalamnya ada bermacam-macam blok. Jadi masing-masing ada blok, dan tiap blok itu sebetulnya sudah dikodekan sendiri-sendiri dengan kode angka. Jadi nomor diagram di sini yang terdiri dari 3 angka itu, angka pertama atau digit pertama itu menunjukkan bloknya. Jadi ada blok sound, ada blok ini horizontal, power supply, kemudian vertikal, kemudian microcontrol, blok RGB dan sebagainya. Itu ditandai dengan kode huruf atau angka pertama dari 3 angka nomor diagramnya. Fungsi dari masing-masing bloknya, blok power supply berfungsi untuk menyediakan tegangan yang dibutuhkan pada 1 unit pesawat televisi. Bagian horizontal output berisi sebuah transistor horizontal, kemudian sebuah flyback yang akan mengeluarkan tegangan tinggi untuk bagian anoda, juga untuk bagian screen dan fokus. Kerusakan pada horizontal output bisa menyebabkan pesawat televisi mati. Kemudian bagian vertikal, ini posisinya di sini, ini berisi sebuah IC vertikal. Ini yang akan menarik gambar ke arah vertikal, atas dan bawah. Kemudian ini IC jungle, di dalamnya berisi ada horizontal osilator, vertikal osilator, kemudian IF, kemudian
ke rumah yang mengolah warna sampai menjadi output berupa sinyal horizontal, sinyal vertikal, sinkronisasi, kemudian sinyal RGB yang akan dikirim ke bagian ini, modul RGB yang akan dihubungkan ke bagian katoda. Kemudian bagian sound, ini power sound, akan menjadi penguat akhir dari bagian sound yang terhubung ke speaker. Input dari bagian sound ini berupa sinyal IF sound yang sudah diolah oleh IC Jungle ini. Tegangan kerja untuk sebuah pesawat televisi tabung itu bermacam-macam. Tegangan kerja untuk bagian horizontal itu berkisar antara tegangan 115 volt, ada yang menggunakan tegangan 125 volt, ada yang menggunakan tegangan 135 volt, ada juga yang menggunakan tegangan 140 volt. Kemudian tegangan untuk bagian vertikal, IC vertikal itu menggunakan tegangan 24 volt. Kemudian tegangan untuk MICOM ini 5 volt. Dalam hal ini tegangan 5 volt adalah standby atau selalu ada. Kemudian tegangan 12 volt atau 8 volt itu tegangan yang digunakan untuk common atau digunakan bersama. Kemudian ukuran tegangan untuk fokus sekitar 1000 volt, itu tergantung kondisi tabung. Kemudian tegangan untuk screen itu sekitar 200 volt, tegangan katoda itu sekitar 150 volt, dan tegangan untuk tuning itu 33 volt. Tapi semua itu bukan sebuah ukuran yang mutlak atau baku, tergantung dari merek masing-masing televisi. Untuk analisa kerusakan, misalnya televisi mati, bisa disebabkan karena power supply tidak bekerja, power supply rusak, atau bisa disebabkan karena horizontal rusak, jadi tegangan power supply keluar tapi tegangan drop pada bagian horizontal. Analisa kerusakan untuk televisi rusak hanya tampil satu garis, itu bisa disebabkan karena IC vertikal rusak, atau mungkin bagian yoke ini kumparan vertikalnya terputus, atau penyebab lain dari bagian osilatornya. Analisa kerusakan untuk televisi hanya tampil satu garis vertikal. Kerusakan berada pada bagian horizontal, bisa karena yoke terlepas bagian horizontalnya, atau ada jalur yang terputus, atau yoke bagian horizontal atau yang ada di bagian dalam itu terputus, atau ada kapasitor yang open. Analisa kerusakan untuk TV layar gelap bisa disebabkan karena tegangan untuk filamen tidak ada, bisa karena screen yang terlalu rendah, atau input dari ini bagian RGB input tidak keluar menyebabkan tegangan katoda tinggi, atau anoda tidak keluar, atau bisa juga terjadi bagian vertikalnya itu rusak menyebabkan TV gelap. Analisa kerusakan untuk TV gambar kabur bisa jadi karena CRT-nya atau tabungnya yang sudah rusak atau sudah tua, bisa karena soket dari CRT-nya ini rusak, juga bisa karena tegangan fokusnya dari flashback tidak keluar. Kemudian analisa untuk suara tidak keluar bisa jadi karena speaker putus, atau bagian power ampli-nya ini rusak,
atau output dari IC jengle yang merupakan audio outputnya yang terhubung ke bagian power output ini tidak keluar. Analisa untuk TV dengan kerusakan standby, bisa jadi kerusakan karena MICOM rusak atau IC EEPROM rusak atau terjadi protect. Jadi masing-masing TV itu tergantung mereknya itu mempunyai titik protect yang berbeda-beda. Jadi ketika terjadi kerusakan pada bagian tertentu, TV akan menjadi standby. Itu tadi tentang televisi tabung dan sedikit parameter tegangan dan sedikit analisa kerusakan yang mungkin bisa menjadi bahan untuk tambahan pengetahuan kita. Bagaimana dengan TV LCD atau TV LED? Kita akan pelajari juga, tapi sebelumnya jangan lupa kopi yang sudah disiapkan tadi diminum dulu supaya lebih seger, lebih fresh, lebih nyaman dalam kita bersama-sama belajar. Sekarang kita ke TV LCD atau LED. Ini saya ambil sampel sebuah televisi LCD dari merek Toshiba. Ukurannya ini 22 in. Sebetulnya antara TV LCD dan TV LED itu hampir sama. Jadi prinsipnya itu sama-sama ada power supply, ada mainboard, kemudian ada panel bagian depan, hanya berbeda pada bagian lampu backlightnya. Jadi lampu backlightnya ini berbeda. Inverter pada TV LCD tidak selalu menjadi satu dengan power supply seperti ini. Ada juga yang bentuknya terpisah seperti ini. Ini model TV LG, inverternya terpisah. Atau ada juga yang seperti ini. Inverter seperti ini untuk menghidupkan lampu backlight yang bentuknya seperti ini. Ini jenisnya lampu CCFL, jadi kayak lampu neon ya. Ini bentuknya kecil sekali. Kalau saya lepas satu ini seperti ini, kecil, panjang, membutuhkan tegangan yang tinggi, bisa mencapai 800 sampai 1000 volt untuk menghidupkan lampu ini. Dari segi daya, kalau dibandingkan dengan lampu LED, tentunya lebih boros yang ini. Untuk TV jenis LED atau TV dengan backlight menggunakan LED, itu inverternya seperti ini. Ini menjadi satu dengan power supply juga, tapi bagian inverternya ini kumparannya seperti ini. Tegangan yang dihasilkan atau output dari inverternya itu tergantung dari lampu yang digunakan. Ada juga yang seperti ini. Seperti ini. Ini bagian inverternya itu ada di sini. Kecil sekali, lebih simpel sebenarnya. Ada juga yang menggunakan model seperti ini, jadi terpisah ini. Cuma ini sifatnya universal. Ada juga yang langsung tergabung dalam satu mainboard. Model-model masa kini inverter tergabung dalam satu mainboard, menjadi satu dengan power supply, dengan mainboard, dan dengan inverter. Jadi lebih praktis lagi. Lampu yang digunakan untuk TV yang menggunakan backlight LED itu bentuknya biasanya seperti ini, menggunakan lensa berderet banyak sekali. Ada yang seperti ini,
hampir sama, cuma biasanya panjang dan jumlah lampunya itu berbeda. Ada juga yang bentuknya seperti ini, kecil. Biasanya ini menggunakan lampu-lampu dengan per lampunya ini tegangan kerjanya 3 volt atau 6 volt. Jadi tegangan kerja untuk satu batang itu tergantung jumlah lampu, karena lampu-lampu itu disusun secara seri. Kita pindah ke mainboard. Ini mainboard. Jadi pada prinsipnya mainboard untuk televisi LCD dengan televisi LED itu sama. Ini mainboard untuk televisi LED, ini dari TV LED Samsung, tentunya sama bentuknya. Kalau yang ini mainboard TV LCD LG. TV Cina pun juga sama, ini produk Cina, tapi yang ini semua menjadi satu dalam satu board. Pada mainboard itu terdapat ini, jadi istilahnya apa ya ini, jadi MCU atau microcontrol. Kemudian ada juga IC NAND flash. Jadi IC ini IC nya ini berisi sebuah firmware yang mengendalikan kerja dari hardware ini. Jadi mengendalikan mainboard, mengendalikan panel, dan semua fungsi yang ada dikelola oleh 2 buah chip ini. Tentunya di sini banyak sekali regulator. Nah, ini kabel HVDS. Ini kabelnya juga tergantung dari berapa resolusi yang digunakan. Kabel HVDS bermacam-macam bentuknya. Mainboard TV LCD atau LED berbeda-beda tergantung dari mereknya masing-masing, karena mereka produsen mempunyai rancangan sendiri-sendiri. Tapi tegangan yang selalu ada itu seperti tegangan 5 volt, 3,3 volt, kemudian 1,2, 1,8, itu hampir sama semua ada. Jadi di dalam mainboard ini ada juga regulator seperti ini. Ini ada DC converter. Ini juga ada beberapa DC converter ini yang ada coil-coilnya, ini kumparan. Ini adalah regulator yang untuk menyesuaikan tegangan. Kemudian kita ke panel. Panel adalah ini bagian layar yang akan menampilkan gambar. Pada panel itu ada sebuah modul PCB yang disebut T-Con. T-Con adalah seperti ini, PCB yang terhubung dengan panel ini yang akan mengendalikan gambar, terhubung ke sebuah mainboard melalui kabel ini, kabel HVDS. T-Con mendapat suplai, ada yang menggunakan suplai 5 volt, 12 volt, ada juga yang 3,3 volt. Di dalam T-Con itu ada VGL, VGH, VCOM, terus AVDD, kemudian VREF dan sebagainya. Itu semua ada pada T-Con dan mempunyai ukuran-ukuran sendiri-sendiri. Tapi biasanya tidak selisih jauh antara merek yang satu dengan yang lainnya. Susunan dari sebuah panel LCD pada pesawat televisi.
Ini akan kita bongkar dan kita lihat susunannya ya. Yang terpenting dalam membuka panel adalah kehati-hatian dalam mengerjakannya, karena panel itu sangat rawan. Jadi pertama kita bebaskan tikon ini dari baut-bautnya. Ini harus terbebas dulu ini supaya suatu saat mungkin tidak sengaja tertarik bisa robek bagian cofnya. Ya, panel adalah ini, satu lembar layar, kemudian lengkap dengan tikon, terus kemudian ada merek tertentu yang pada bagian samping ini terdapat cof-cof seperti ini di samping ini. Istilahnya ada yang menyebut kupingan. Kemudian bagian panel dari TV ini sendiri, bagian luarnya ini ada lapisan namanya polarizer luar yang menggunakan ukuran derajat. Dan di bagian sebelah belakang sini, di sebaliknya ini juga ada polarizer dalam dengan ukuran derajat pula. Kemudian di dalam sini ada yang namanya lampu backlight. Jadi lampu yang seperti kita lihat tadi itu ada di dalam. Jadi ketika TV itu rusak lampu backlightnya, kita mau mengganti, kita harus membongkar ini semua, panel juga ini, lapisan-lapisan ini. Jadi cukup membutuhkan waktu dan riskan juga dalam pengerjaannya. Saya akan perlihatkan. Ini ada lapisan-lapisan ini. Lapisan apa ini? Saya nggak tahu namanya juga. Ada berapa lapis nih? 1, 2, ada yang 2, terkadang ada yang lebih. Nah, inilah lampunya. Ini lampu CCFL karena ini merupakan TV LCD. Sedangkan untuk yang LED itu menggunakan lampu seperti ini, jadi berjajar seperti ini. Ada berapa baris tergantung keperluan. Jadi ini untuk TV yang backlightnya berada di belakang panel. Tapi ada juga yang menggunakan bentuk panel seperti ini. Jadi di dalam panel ini sudah ada layar LCD, kemudian ada lapisan-lapisan seperti tadi, kemudian juga ada lembaran akrilik seperti ini, dan lampu LED-nya itu berada di bagian samping. Jadi disebarkan oleh lembaran akrilik seperti ini. Jadi ini lembaran akrilik, di tengahnya ini ada titik-titik ini. Analisa kerusakan sebuah TV LED atau LCD rusak, layarnya gelap tapi suara ada. Bisa jadi dari lampu backlightnya yang rusak. Jadi LED backlightnya itu rusak. Tapi kebanyakan pada TV LCD yang menggunakan lampu seperti ini itu akan terjadi protect. Jadi TV akan standby. Kalau untuk yang TV LED ada yang menggunakan protect, ada yang tidak. Analisa kerusakan untuk sebuah televisi LCD atau LED, layarnya blank putih, itu bisa terjadi karena VCC untuk tikon ini tidak ada. Jadi tikon tidak mendapatkan suplai tegangan 12 volt atau 5 volt, itu tidak masuk ke tikon. Atau mungkin tegangan 1,2 ini pada IC ini, atau mungkin yang menggunakan regulator lain itu tegangan 1,2 tidak ada.
itu bisa menyebabkan juga. Kemudian kerusakan pada polarizer, biasanya gejalanya warnanya itu berubah atau di sini terlihat gelembung-gelembung seperti mengelupas. Jadi solusinya ya diganti polarizer, karena jika tanpa polarizer TV ini tidak akan terlihat gambarnya, hanya terlihat putih saja, polos. Tentukan derajatnya sesuai yang aslinya. Juga kerusakan yang terjadi pada panel seperti layar garis-garis, layar lambat, atau terjadi sesuatu yang tidak normal pada layar, itu bisa terjadi tentunya dari komponen-komponen seperti IC ini atau cof-cof ini ada yang rusak, atau kita harus mengukur tegangan-tegangan yang ada pada T-con ini seperti VCOM, VGH, VGL, kemudian VREF, AVDD dan sebagainya, disesuaikan sampai menjadi normal. Analisa kerusakan untuk televisi LED atau LCD mati harus dipastikan dulu apakah itu mati total atau mati standby. Mati total dalam arti power supply tidak bekerja, mati standby dalam arti power supply bekerja tapi TV tidak mau menyala. Jadi mati total bisa dipastikan penyebabnya dari power supply, tapi kalau mati standby tidak mau on, bisa dari mainboardnya, bisa dari inverternya, karena semua tergantung pada sebuah sistem protect. Jadi ketika protect, TV tidak akan mau on, dia akan kembali ke posisi standby. Biasanya pada PCB sudah tertulis tegangan-tegangan kerja seperti ini. Tertulis pada PCB output dari power supply itu berapa, kita tinggal menyesuaikan, dan ketika terjadi tegangan yang tidak normal kita bisa melakukan pengecekan. Kerusakan dengan gejala standby tidak mau on bisa disebabkan karena mainboardnya, chipsetnya memang rusak atau firmware-nya yang rusak. Dalam hal ini mungkin di antara chipset ini ada yang bermasalah atau firmware-nya harus di flash ulang pada IC non flash ini. Ini bisa menyebabkan TV tidak mau on atau standby. Di samping itu banyak sekali gejala-gejala kerusakan yang lain, termasuk kerusakan karena setting-setting yang salah seperti gambar terbalik atau dan sebagainya. Itu biasanya disebabkan dari setting firmware-nya atau firmware-nya yang harus diupdate. Perkembangan pada TV LCD atau LED sekarang ini begitu pesat, dan pada akhirnya muncul ada digital TV, smart TV, dan Android TV. Tentunya dengan peningkatan kualitas dari hardware-nya, tentunya prosesornya kualitasnya lebih bagus, ada peningkatan RAM, eMMC, juga firmware-nya juga lebih canggih dan lebih rumit tentunya. Ini tadi belajar praktis kita tentang elektronik, yaitu memahami isi di dalamnya. Dalam hal ini isi di dalam sebuah perangkat televisi, kita memahami isi di dalamnya, sedikit menganalisa kerusakan, sedikit cara kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komen-komennya yang menarik tentunya. Oke, kita ketemu lagi dalam video saya yang selanjutnya. Tetap di Teknik Siden.